nggak fokus dengan Bapak Yahweh. Saya kasih tahu aja ya. Oke. Bapak Ibu, mungkin kita baru berapa kali tahun lalu saya Sukot ada di mana ya? Oh, Magelang ya. Ikut-ikut ya. Di Magelang ya. Mungkin ada yang nggak ngerti itu Sukot apa, ya. Ada yang bisa jawab nggak? Saya kasih waktu sebentar. Kelahiran Yesus tidak. Ya, terus apa lagi? Panen raya. Terus sebenarnya gini Bapak Ibu, Sukot itu penekanannya bukan saja kelahiran Yesus Almasih, itu nggak salah. Cuma penekanannya bukan itu, ngerti ya? Ya. Nah, Sukot boleh disebut juga hari raya Tabernakel atau Pondok Daun, ya. Yang jelas itu Sukot itu memperingati ya waktu kehebatan Bapak Yahweh menjadi tiang api dan tiang. Nah itu ya, karena Bapak Yahweh sebagai apa? Terang dunia. Ya. Itu pertama. Makanya hari raya Sukot ini boleh dibilang juga hari raya terang. Ya ini saya kupas. Ya nggak banyak ya. Nanti kalau mau nanya sama saya aja pribadi. Karena waktu saya udah dikasih rundown, ya. Udah dikasih rundown. Jadi hari raya Sukot atau Tabernakel atau Pondok Daun atau apa tadi? Keisha? Apa? Yo, lupa lagi. Hari raya ada satu sebenarnya, hari raya terang, saya kasih tahu. Ya. Nah, memperingati Pondok Daun, memperingati waktu bangsa Israel keluar. Nah, itu luar biasa. Bapak Yahweh membuat apa? Api raksasa di malam hari. Malam itu gelap. Saya pernah melintasi itu, ya. Di Israel itu dari Mesir ke Israel. Gelap kalau malam, nggak ada lampu, nggak ada. Ya. Dan dinginnya, minta ampun dinginnya. Ya. Saya udah ke Israel musim panas, musim dingin udah saya. Ya. Kalau musim panas saja, siangnya ngelotok panasnya, malamnya dingin. Apalagi musim dingin. Nah, Bapak Yahweh dia bikin apa? Membuat fenomena Bapak Yahweh sebagai api. Dia lindungin semuanya Bapak Ibu. Berapa banyak itu api raksasa saja itu. Dia melindungi bangsa pilihannya. Kita dilindungi nggak? Kita dilindungi nggak? Dilindungi, ya. Karena kita juga walaupun goyim, kita dilindungi, kita dipilih. Bapak Ibu semua di sini dipilih. Termasuk ada saudara kita dari Batam. Nah, ini Ibu Ria namanya. Nah, ya. Dia anaknya kuliah di Unpas. Kebetulan lagi kunjung kali Ibu ya. Jadi dia telepon saya dari Papi Lukas. Dia mau ibadah di sini. Ya. Termasuk Ibu Ria dan keluarga yang sudah dipilih dilindungi. Yang belum dikasih karunia bukan keluarga Ibu saja, di sini pun banyak Bu. Ya, kita berdoa minta sama Bapak ya. Nah ini api ya, hari raya apa? Terang ya. Bapak Yahweh membentuk api, tiang api di malam hari dan tiang di siang hari. Panasnya minta ampun. Awan yang besar raksasa dilindungi. Makanya kita selalu dilindungi sama Bapak Yahweh. Ya. Tiang api yang memberi penerangan dan kehangatan. Tuh, dinginnya minta ampun. Jadi tiang api memberi kehangatan. Hari raya apa lagi? Hah? Tadi apa?
pondok Daud. Nah, saya ceritakan sedikit saja sih, cuplik-cuplik aja. Buat pondok-pondok atap dari apa? Daun. Terus itu berbicara masalah apa tuh? Suka. Buatnya mendadak ya. Sebentar saya ambil handphone saya. Hari raya Yahweh yang ketujuh ini ya, yang diberikan kepada Israel disebut Sukkot atau hari raya Tabernakel atau hari raya Pondok Daun. Sukkot dilaksanakan pada musim gugur ya, dari tanggal 15 Tisri sampai 22 Tisri. Selama masa ini banyak keluarga Yahudi membangun suka. Nah ini suka ya, membangun suka. Sebuah pondok kecil yang dibangun dengan terburu-buru. Ya semuanya buru-buru. Tadi di kita buru-buru nggak? Baktiar, Joshua, Lydia buru-buru ya? Buru-buru. Nggak ada yang nggak buru-buru. Karena di sini juga waktu di zamannya dulu buru-buru. Karena pindah-pindah tempatnya. Ya, dia buru-buru. Di mana makanan dimakan sepanjang hari raya. Nah, pesta jadinya selama 7 hari ini. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa makan, ya. Suka biasa sebagai pengingat akan pondok-pondok atau gubuk yang didiami bangsa Israel selama 40 tahun mengembara di padang gurun setelah Eksodus dari Mesir. Nah itu ceritanya aja, seperti itu awalnya. Jadi inilah suka, karena pindah-pindah, dibangunnya cepat. Suka berbicara apa? Kehidupan kita ya. Saya nggak jabarkan, nanti nggak cukup. Malam ini, ininya mana? Raya mana raya? Ada raya. Judulnya mana? Nggak ada. Kalau nggak, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, malam ini saya cuma membuka Mazmur 134, Tehillim 134, ayat 1 saya sendiri baca nih ya. Lihatlah, berkatilah Yahweh, hai semua, saya ganti ya, hamba saya ganti mempelai ya. Hai semua mempelai Yahweh yang berdiri di bait Yahweh pada malam hari ini. Nah, saya tambahin ini. Buka tab-tabnya, buka tab. Makanya gini Bapak Ibu, saya senang kita zaman dulu lagi aja. Kalau saya pendeta zaman dulu saya ya bawa ini. Pendeta jadul saya. Kalau memang yang masih bisa ngelihat, silakan ini bawa ya. Saya nggak maksa, tapi sedikit menghimbau, bawa aja ini ya. Ayo udah buka tabnya. Ayo sama-sama deh kita baca Mazmur Tehillim 1. Lihatlah, berkatilah Yahweh, hai semua mempelai Yahweh yang berdiri di bait pada malam hari. Nah, udah pada dapat belum? Udah. Ayo sekali lagi. Ada nggak di sini? Ada nggak? Kesia? Nggak ada. Ayo sekali lagi. Buka handphonenya. Kalau saya suruh buka. Kalau saya suruh jangan buka. Ya. Tapi boleh buka ayat. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Lihatlah, hai semua mempelai Yahweh. Ayat pertama, ya. Jadi malam ini kita berkatilah Yahweh. Ya, jangan selalu minta berkat Yahweh. Boleh nggak minta berkat Bapak Yahweh?
Boleh. Melulu. Ya, melulu orang minta berkat. Tapi kita jarang memberkati. Itu, yang jawab ya. Setuju nggak malam ini? Setuju nggak? Poin pertama, ya. Dan berdiri di bait Yahweh yang berdiri berarti buat semua, termasuk saya, termasuk Ibu Ria dari Batam, betul ya? Jangan kita selalu. Nah, ini jawab pasangan suami istri, Mari dan Butres ya. Jadi kita berkati Bapak Yahweh. Lewat apa kita berkatinya? Makanya Pak Lukas bilang, khotbahnya belum lama kalau nggak salah ya. Coba ambil satu hari, ya, berdoa, jangan apa? Jangan minta, tapi memuji, ya memberkati benar, memuji Bapak Yahweh. Mau nggak belajar itu? Mau nggak yang lain? Halo, mau nggak? Iya mau. Jangan minta aja. Paling jago manusia minta, termasuk saya mungkin. Ya biar adil dong. Ya Bu Ria ya, biar adil. Tapi kita semua belajar saat ini, manusia nggak ada yang sempurna cuma Bapak Yahweh. Kita belajar hari ini apa? Yang poin pertama, berkatilah Yahweh. Ya saya sebenarnya judulnya kasih sama rakyat, muliakan Bapak Yahweh. Ya. Kita muliakan Bapak yang pertama dengan ini. Tuh, berkatilah. Terus yang kedua, ayat sama-sama baca. Angkatlah Tanganmu ke tempat kudus dan berkatilah Yahweh. lagi-lagi berkatilah Bapak Yahweh. Saya kalau bilang Yahweh saya kurang lengkap kalau bilang Yahweh. Karena saya sukanya menghormat sih. Ya, saya selalu tambahin apa? Bapak Yahweh. Atau Abah Yahweh, ya. Ya memang namanya Yahweh tapi lebih sopan kan kita anaknya, setuju ya? Abah Yahweh. Nah, yang ayat kedua apa? Berkatilah lagi, betul? Berkatilah. Jadi malam ini kan ada ayat pertama yang berdiri di bait Bapak Yahweh pada malam hari. Ini saya tambahin, ya. Mungkin selama ini kita belum memberkati Bapak Yahweh. Ayat 1 ayat 2 bilang berkatilah Bapak Yahweh. Ya, dengan apa kita memberkatinya? Hah? Iya, memuji-muji Bapak Yahweh. Kalau saya pernah ngobrol sama istri saya, karena ada satu pertanyaan, kita ada loh orang yang nggak senang doa ya. Dengar, bukan yang nggak bisa doa nih, ya. Oleh udah berdoa jelas. Ya, Pak Abraham. Saya udah lama nih berdoa, udah lama waktunya, tapi habis nih kalimat peluru untuk memberkati Bapak Yahweh bagaimana ya? Nah, ingat, Bapak Ibu ingat kebaikan Bapak Yahweh, apa yang Bapak Yahweh buat untuk Bapak Ibu. Paham nggak maksud saya nih? Paham nggak? Apa yang pernah diperbuat sama Bapak Yahweh kepada Bapak Ibu dan saya? Jadi yang ada ingatan yang baik, memuji, memberkati Bapak Yahweh. Iya dong. Kepada manusia aja ya. Misalnya kita nih ditolong sama seseorang. Ini manusia loh. Mau pindah kemana ke orang itu yang ditolong. Ya. Kapanpun pindah kemana tempat pun, kapanpun pasti nggak cerita. Oh si Anu pernah nolong saya loh. Hebat, dia baik banget. Betul nggak? Selalu memuji-muji orang yang menolong kita nggak? Loh itu manusia loh, sesama manusia loh, horizontal loh. Kenapa? Yang saya bingung orang nih kalau sama Bapak Yahweh suka gimana ya? Nggak seperti sesama horizontal. Padahal tuh Bapak Yahweh baik banget buat kita. Setuju? Setuju? Katakan sebelah-sebelah. Bapak Yahweh baik. Ayo, katakan Bapak Yahweh baik. Kalau Bapak Ibu nggak akan ada di sini kalau Bapak Yahweh nggak baik. Betul? Sehat itu Bapak Yahweh punya baik nggak? Baik nggak? Sehat.
Oksigen gratis. Nih, saya kan pernah cerita di sini. Orang suka nggak tahu diri, dikasih oksigen. Itu oksigen nggak nampak, tapi kita bisa rasakan sampai kita menghirup O2, betul nggak? Tapi nggak dihargain. Ya, nggak di sini, di mana? Nepal sana. Kesatu oksigen, kedua kesehatan. Kesehatan orang nggak hargain. Coba kalau di rumah sakit gimana? Enak gitu. Amit-amit. Betul? Betul Bu ya? Amit-amit ya. Jangan sampai oksigen, kesehatan, damai sejahtera rumah tangga itu berkat. Keuangan ngikutin pasti. Ya orang pasti maunya kan mintanya ke duit. Identik berkat dengan bukan itu lagi sekarang kita, ya. Kita ini udah dipilih, dipanggil dan dipilih oleh Bapak Yahweh. Yang sebentar lagi pengangkatan akan terjadi, yang tahu Bapak Yahweh, tapi waktunya udah tahu semua ya. Waktunya Bapak Yahweh, tanda-tandanya sudah banyak, betul? Itu aja, setia aja, jaga-jaga, berjaga-jaga saja. Karena nggak tahu, jangankan rapture secara keseluruhan dunia, rapture pribadi nggak ada yang tahu, itu, ya. Jadi muliakan Bapak Yahweh dengan pertama hati, itu tadi ayat 1 dan 2 kan, berkati, ya, dengan hati. Hati ini banyak yang masih saya aja lah, nanti kalau saya bilang Bapak Ibu tersinggung lagi, ya. Hati saya belum tentu lebih baik dari Bapak Ibu, karena masalah keselamatan hati, jantung hati kalau boleh saya lengkapin ya. Betul. Kalau hati itu tempat apa? Racun di tubuh kita. Dan di tubuhnya ayam. Ayam kan suka dimakan tuh, hati amplak, betul ya? Hati amplak digoreng, betul kan? Jangan lagi makan hati. Hati itu tempat terminal kalau disuntik obat-obatan itu racun semua itu. Hati. Ya? Jangan makan itu lagi. Ya saya sangat nggak suka dari dulu. Ya, ini informasi aja. Hati babi. Hah? Ya, saya nggak makan itu. Saya udah bilang kan, hati apapun saya nggak makan dari zaman dulu. Ya, muliakan Bapak Yahweh dengan hati kita yang sungguh-sungguh hatinya. Nggak ada loh yang bisa menutupi Bapak Yahweh melihat hati Bapak Ibu, nggak ada. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada. Nggak bisa Bapak Yahweh dibohongin, nggak bisa. Istri suami istri boleh bikin bohong, tapi Bapak Yahweh nggak bisa dibohongin. Dah, hati, kembali ke hati. Muliakan Bapak Yahweh dengan hati kita, setuju? Hati kita udah enak, baru keluar ke mulut. Muliakan lagi. Susah nggak memuliakan Bapak Yahweh? Ya enggak, cuma berapa orang. Sekali lagi saya tanya nih kepada orang di bawah nih. Susah nggak memuliakan Bapak Yahweh? Begitu dong, jangan cuma mau berkatnya aja. Ya, maunya berkat. Itu dulu. Sekarang kita kenal Bapak Yahweh sesungguhnya. Di Sukot ini, ya, sekali lagi, waktu panen raya. Nah, ini banyak hari raya nih. Artinya kan, terang. Panen raya. Kembali tuh orang-orang Israel tuh, semuanya kembali. Bukan dipanggil. Nah, kalau ikutin ceritanya, bukan adanya sensus penduduk. Siapa yang mau manggil? Bukan. Pemerintahan sana. Ya. Bukan, itu karena memang hari raya terang, orang-orang Israel itu pulang semua. Pulang. Nah, di sini itulah Kaisar siapa? Agustus. Iya, dia bikin sensus, bukan karena dipanggil sama Kaisar itu. Dia pulang.
berbarengan juga dengan Maria pulang dengan kandungan yang sudah besar. Pulang. Di hari raya panen raya itu lahir juga. Ya, itu dia. Ya, jelas jadi ya. Lengkapi, bukan spesial Sukot kelahiran Yesua. Kalau kita hidup di zaman Yesua, tanya sama Yesuanya. Yesua nggak akan jawab, iya itu Sukot hari kelahiran saya, nggak akan jawab gitu. Enggak, paham? Kalau mau cari pembenaran apa kata saya, ada videonya Pak. Ya, saya berdasarkan kitab suci semua. Jadi kalau dibilang hari raya kelahiran Yesua, bukan itu fokusnya. Si saat panen raya, yang pertama hari raya terang, mengingat 40 tahun bangsa Israel eksodus dari Mesir ke Israel, itu Bapak Yahweh bikin mujizat yang luar biasa. Dan hari raya penggenapan sebenarnya Sukot. Nah, tiang api dan tiang awan itu luar biasa, ya. Terus panen raya, pondok Daud. Disitulah Maria pulang dengan hamil yang besar, lahirlah Yesus. Udah namanya Yesus disuruh malaikat, orang seenaknya aja ganti-ganti lagi. Jelas lo ada ayatnya lo. Ada nggak siapa bisa tahu? Maria, kamu akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus. Namakan dia Yesus. Ayo, ayatnya di mana? Matius. Hah? Matius. Tahu bicara apa nih? Lukas. Lukas 1. Ya. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yesua. Lukas 1 ayat 31. Itu. Jangan diganti-ganti namanya. Maria orang mana? Israel. Ayo, Maria bukan orang Borobudur, Maria bukan orang Cangkuang. Kalau Maria ini orang Cangkuang nih. Orang Parmino ini. Maria orang mana? Ya, melahirkan Bapak Yahweh membuat fenomena menjadi manusia. Melahirkan anak yang namanya Yesus. berarti Yesus orang mana? Yehudi. Itu dia. Punya nama Ibrani. Kok diganti-ganti? Dulu kita semua nggak tahu betul. Ya kita nggak tahu dulu. Sekarang tahu. Maria orang Yahudi punya fam dong. Kalau orang Medan punya Manda. Kalau orang Tionghoa punya C, betul ya? Family name. Dia nggak diberi hak loh untuk misalnya dia orang mana nih? Orang Tionghoa saja. Bisa aja kan Maria sisipin kalau dia nggak dengar-dengaran sama malaikat siapa? Gabriel. Dia kasih nama misalnya dari Gabriel Yesua, ditambahin Yesualim atau Yesuatan, enggak kan? Atau Marianya orang Medan bu, nggak apa-apa pinjam ya bu ya. Maria orang Medan, Yesua ini ditambahin Yesua Hutakadong. Silalahi. Umpama itu umpama ya bu ya. Nggak berani. Maria nggak berani. Dia dengar-dengaran sama Bapak Yahweh lewat perintahnya malaikat Gabriel. Namakan dia Yesua. Yesua Hamasih. Jadi kenapa diganti-ganti? Ya, udah itu saya nggak panjangin cerita itu karena udah ngelotok semuanya ya. Ngelotok kan? Udah ngelotok ya. Jangan sebut nama
sesembahan lain. Itu jelas? Jangan sebut lagi ya. Diam berarti gak jelas. Menikmati firman. Bukan menikmati firman. Ayo, jangan sebut sembahan nama lain lagi ya. Ya. Yaitu Yes. kekejian namanya. Yes. Kekejian. Bapak Yahweh, kekejian nggak boleh. Sekarang udah ngerti kita. Dulu saya juga ngerti. Wah, saya tadi pergi di Miko Mall. Saya lihat di bawah sudah jual-jual tuh pohon. Dulu kita nggak ngerti kan? Tahu pohon? Lagi sebentar kan Desember. Lagi sebentar. Ya, kita nggak ngerti itu dulu. Begitu ngerti, habis tuh dipotong semua sama istriku. Ya, dibuang semua. Ayo di sini siapa yang masih ada itu? Pohon itu. Tidak ada. Tunjuk tangan, ada nggak? Batang nggak ada batang. Bagus, jangan. Ya. Mana ada di sini? 25 Desember lahirnya Yesus ada nggak? Ada. Nggak ada. Yang ada tanggal berapa? 15 apa? Tisri. Itu dia. Ya, kita semua terbohongi dulu. Ya, bagus. Ini si ganteng anak Bapak Yahweh merekam saya. Iya. Nanti orang lihat. Ya, bapak-bapak gereja juga dengar ini. Ya. Anak Bapak Yahweh. Jadi, Anak Bapak Yahweh sekarang. anak Bapak Yahweh sekarang. Kakak adik dengan Caroline. Caroline. Dimanapun saya sebut ini pasti dia menjawab. Belum tidur berarti. Caroline. Tuh. Ya. Nah, jadi tahu semuanya ya. Muliakan Bapak Yahweh. Sekali lagi, ayat 1 ayat 2 udah kita baca. Kalau kita memberkati Bapak Yahweh, ayat ketiga, ayo baca terakhir. Ayo, ini saya terakhir aja deh. Terakhir. Sama-sama kita baca semua. Ayo. Udah dapat semua? Kalau dapat bilang amin. Amin. 2, 3. Dialah Yahweh memberkati engkau dari Sion. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Kalau kita memberkati Bapak Yahweh, Dia akan memberkati kita. Dialah Yahweh memberkati yang engkau dari Sion. Apa yang Bapak Ibu rindukan, nanti dikasih Bapak Yahweh. Suami belum dikasih karunia, istri belum dikasih karunia, anak belum dikasih karunia. Berdoa saja. Kita rindu keselamatan saat ini. Udah, Bapak Ibu. Bapak Yahweh, Adonai Yeshua Masih dan Roh Yahweh Elohim. Harga mati, setuju? Amin. Itu dia. Karena keselamatan datang dari Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Dengar Bapak-bapak pendeta di luar sana. Engkau menyembah apa yang engkau tak kenal. Kita menyembah apa yang kita kenal. Keselamatan datang dari semua orang-orang ini direkam nih. 1, 2, 3. Keselamatan datang dari Orang Yahudi. Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. ini bukan kata saya, kata firman. Ayo Yohanes 4 ayat 22. Ayo. Bagi ibu di Batam, Bu. Jadi mereka tahu ya, Bu ya. Ayo. Baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 22. 2, 3. Kamu menyembah. Apa yang kamu kenal? Kami menyembah. Apa yang kami kenal, kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang. Yes, beri kemuliaan buat Bapak Yahweh. Sukses besar. Karena kita ada acara Bapak Ibu. Kalau nggak ada acara, Batam pun pulang jam 10 malam. Sampai jam 12 gitu. Yuk kita berdoa dulu. Daftar Elohim. Bapak Yahweh yang ada dalam Samain. Mempelaimu sudah sampaikan
sebagian dafarmu. Biarlah